피고인 이용구에게 사형을 선고한다. Assalamualaikum warga YouTube, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita lanjut videonya, mari sejenak kita mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober kemarin. Semoga yang telah tiada mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan para korban yang mengalami luka-luka lekas diberi kesembuhan. Kita sampai pada alur cerita film Miracle in Cell No. 7 part yang kedua. Agar bisa memahami alur ceritanya dengan baik, silakan tonton dulu yang part ke-1. Oke, seperti biasa, kita lanjut setelah intro. Ketua yang mengetahui ada anak kecil di dalam sel tahanan marah besar dan menghukum Yonggu malam itu juga. Yesung dipulangkan meski dalam kondisi hujan. Sementara Yonggu dimasukkan pada sel pengasingan. Terlihat Yesung sudah berada di panti asuhan tempat ia tinggal. Ia pasti sangat sedih sekali karena berpisah lagi dengan ayahnya. Kita kembali ke penjara. Yonggu sedang berada di sel isolasi seorang diri. Tiba-tiba ada asap yang masuk ke dalam sel isolasinya. Ternyata ini adalah asap dari kebakaran. Semua penghuni penjara panik karena kebakaran semakin membesar. Pak Ketua terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menyelamatkan salah satu tahanan. Ia terjebak di dalam ruangan itu. Sebelum akhirnya Yonggu yang sudah dikeluarkan dari sel isolasi memaksa untuk ikut masuk ke ruangan itu menyusul Pak Ketua. Meski mengalami luka bakar, mereka semua selamat. Dokter menyampaikan pada Pak Ketua bahwa ia telah diselamatkan oleh Yonggu, yang kondisinya tak lebih baik dari kondisi Pak Ketua. Di sekolahnya, Yesung menawarkan pada gurunya, jika ingin bertanya tentang sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka ia harus berkonsultasi langsung pada ayahnya. Ibu guru Yesung terkejut saat Yesung justru membawanya ke sebuah penjara. Tapi rasa penasaran itu segera terjawab saat ia tahu bahwa ayah Yesung memang sedang berada di dalam penjara. Yonggu dan Yesung terlihat sangat bahagia pada pertemuan itu. Meski dengan berat hati, mereka harus berpisah kembali karena pertemuan kali ini tidak berlangsung lama. Yesung dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit. Pak Ketua datang untuk menjenguknya. Yesung berkata pada Pak Ketua, ia tak ingin pergi jauh lagi. Mendengar permintaan ini, Pak Ketua diam saja dan berlalu begitu saja. Para penghuni sel nomor 7 sedang bermain komunikata. Sebelum akhirnya mereka dikagetkan oleh kedatangan seorang petugas yang membawa sebuah kotak besar pemberian ketua khusus untuk sel nomor 7. Semua penghuni sel heran dengan kiriman itu dan semakin heran lagi karena ternyata isinya adalah sesuatu yang mengejutkan mereka. Ya, ternyata paket tersebut berisi Yesung. Ini adalah jawaban ketua atas permintaan Yesung saat bertemu dengan ketua di rumah sakit. Yesung meminta pada tahanan 1004 untuk membacakan dongeng. Tahanan 1004 terlihat terbata-bata saat membacakan dongeng untuk Yesung. Ternyata alasan dia selama 7 tahun tidak pernah terlihat membaca adalah karena dia memang tidak bisa membaca. Siang itu ketua menjemput Yesung di sekolahnya. Ia diajak kembali ke dalam sel tempat ayahnya ditahan. Di sana Yesung dan semua penghuni sel nomor 7 tampak bersemangat mengajari tahanan 1004 untuk belajar membaca dan menulis. Meski dengan susah payah, akhirnya tahanan 1004 bisa menyelesaikan tugasnya hari itu. Tahanan ini terlihat tak bersemangat saat memasuki sel. Ternyata hari ini adalah hari kelahiran anaknya. Yesung yang melihat hal itu segera mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dia mengambil sebuah handphone milik temannya dan memberikannya pada teman ayahnya itu. Semua penghuni sel terkejut karena handphone adalah salah satu benda yang dilarang keras untuk dibawa ke dalam sel. Meski begitu, akhirnya tahanan itu segera menelpon istrinya untuk mengetahui kabar istri dan anaknya. Sinyal dalam sel sangat sulit didapatkan. Mereka harus berkeliling ruangan kecil itu untuk mendapatkan sinyal. Saat berada di jendela, mereka berhasil mendapatkan sinyal. Dia akhirnya bisa menelpon istrinya. Istrinya memberi kabar bahwa ia sudah berhasil melahirkan.
sebelum akhirnya sinyalnya hilang kembali. Setelah berhasil mendapatkan sinyal kembali, ia segera mengetahui bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan dan ia beri nama Sing Bongsun. Petugas memberitahu Yonggu bahwa tanggal persidangan untuk membacakan putusannya sudah ditetapkan. Yonggu tampak bersemangat sekali mendengar hal itu. Shin lompat pada kejadian saat Yonggu bersama anak kecil yang membawa tas Sailor Moon itu berjalan melewati pasar. Yonggu terpeleset karena jalanan yang licin. Tak jauh dari tempat Yonggu terjatuh, anak kecil itu ternyata juga terjatuh karena terpeleset. Kejadian ini ia ceritakan pada teman-temannya. Teman-temannya mencoba membuat reka ulang adegan bagaimana gadis kecil itu bisa meninggal. Beberapa adegan mereka praktekkan, hingga mereka berhasil membuat kesimpulan bahwa gadis kecil itu terpeleset jatuh karena licinnya jalan yang tertutup es. Mereka ingat pada tanggal kejadian itu suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Sementara luka yang ada di dahinya karena batu pemberat tenda di pasar yang ikut terjatuh saat ia terpeleset. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yonggu membuka celana gadis itu? Yonggu menjelaskan bahwa ia melakukan itu sebagai upaya pertolongan pertama pada korban untuk membantu sirkulasi darah pada korban. Yonggu kemudian menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya pertolongan pertama pada anak kecil itu. Tapi karena korban adalah anak seorang komisaris jenderal polisi, pihak kepolisian dipaksa untuk segera memecahkan masalah ini secepat mungkin. Jelas, Yonggu adalah korban fitnah dalam kasus ini. Hal inilah yang membuat teman-temannya bertekad untuk menjadi saksi dalam persidangan Yonggu. Kita lompat ke masa depan. Jaksa penuntut mencoba bertanya pada teman-teman Yonggu tentang masa lalu mereka. Tapi Yesung menolak pertanyaan itu karena menganggap pertanyaan tentang masa lalu saksi itu tidak relevan dengan kasus ini. Saksi selanjutnya yang diajukan Yesung adalah Pak Ketua alias Kepala Sipir Penjara. Pak Ketua bersaksi bahwa ia pernah menghadap Komisaris Jenderal Polisi untuk memeriksa kembali kasus yang menimpa Yonggu. Tapi komisaris rupanya menolak permintaan itu. Meski Pak Ketua juga menjelaskan bahwa ia pernah kehilangan anak sama seperti apa yang sekarang menimpa komisaris. Di ruang tahanan, Yonggu dan teman-temannya melakukan simulasi persidangan dengan menghafalkan materi yang akan dibawakan nanti. Tak hanya di dalam sel, mereka juga melakukan itu saat berolahraga di lapangan, saat buang air besar, saat menjemur baju, bahkan saat menyodorkan Yesung. Yonggu juga menyampaikan bahwa polisi menakut-nakutinya untuk membuat pengakuan. Polisi tidak pernah melakukan penyelidikan akan kasus ini. Para polisi itu bilang jika ia menandatangani BAP, mereka akan mengizinkan Yonggu untuk pulang menemui Yesung. Yonggu menutup materi ini dengan pernyataan bahwa kasus ini dibuat-buat. Pengacara Yonggu datang ke penjara. Ia menyampaikan beberapa hal pada Yonggu. Saat ia hendak pulang, Pak Ketua menghentikannya dan menyerahkan petisi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh seluruh narapidana. Namun pengacara itu menolaknya karena menganggap itu tidak memberi manfaat apa-apa. Hari persidangan itu tiba. Pak Ketua bersama Yonggu menuju ke pengadilan. Saat tengah menghafalkan materi persidangan, tiba-tiba komisaris polisi masuk ke ruangan Yonggu. Jaksa penuntut membacakan tuduhannya dan memberi Yonggu beberapa pertanyaan. Yonggu tampak bingung. Di kepalanya terbayang kekerasan fisik yang dilakukan komisaris polisi sesaat sebelum persidangan dilaksanakan. Ia juga teringat ancaman komisaris polisi jika dia tidak mengakui perbuatan itu. Dia akan melakukan hal yang sama pada anak Yonggu. Yonggu terlihat semakin bingung saat dicerca pertanyaan apakah dia yang membunuh putri komisaris. Hingga semua orang yang hadir di ruangan persidangan dibuat terkejut karena Yonggu tiba-tiba mengakui perbuatan yang ia sama sekali tidak lakukan. Pak Ketua mencoba mengingat hakim bahwa terdakwa sedang terintimidasi psikologisnya. Tekanan-tekanan ini mempengaruhi jawaban-jawabannya. Pengacara Yonggu tampak tak melakukan pembelaan apa-apa. Khas banget pengacara malas yang doyan disuapin uang kertas. Sementara Yonggu terus meminta agar putrinya diselamatkan. Dengan sangat emosional, Yesung menyampaikan fakta-fakta tentang kasus ini. Sayangnya fakta-fakta yang bisa jadi meringankan hukuman terhadap Yonggu sama sekali tidak digunakan dalam persidangan ini. Hingga akhirnya Yonggu tetap dijatuhi hukuman mati. 피고인 이용구에게 사형을 선고한다. Yonggu terus mengucapkan terima kasih dan mengakui jika ia bersalah. Tak lupa ia juga meminta agar Yesung diselamatkan. Yesung mengatakan pada ayahnya bahwa ia saat ini sedang belajar bermain piano. Ia berjanji bahwa ia akan memainkannya nanti untuk ayahnya.
Yesung bertanya pada ayahnya, apakah ayahnya orang yang jahat? Yonggu menjawabnya dengan tertawa terbahak-bahak. Tak lupa, ia melakukan ritual seperti biasa saat mereka berpisah untuk sementara. Yonggu sama sekali tidak merasa takut, apalagi menampakkan wajah sedihnya, meski hukuman mati sudah di depan mata. Sementara itu Yesung terlihat bahagia bersama Pak Ketua dan istrinya. Ini bisa jadi obat untuk Pak Ketua dan istrinya yang pernah kehilangan anak sematawayang mereka. Kebahagiaan juga dirasakan Yonggu di dalam sel saat membaca surat dari Yesung, saat melihat Yesung mendapat nilai ulangan yang sempurna, dan saat membaca surat dari salah satu keluarga temannya. Saat semua penghuni sel nomor 7 sedang berkumpul bermain bersama, Yonggu tampak merenung sendirian. Ia memandang keluar jendela sembari bermain kaca yang terkena embun air hujan. Ia menuliskan nama Yesung di sana. Teman-teman Yonggu sedang merencanakan sesuatu yang akan dilakukan untuk Yonggu. Sekilas mereka melihat gambar balon udara yang pernah digambar oleh Yesung. Semua penghuni penjara bahu-membahu untuk mensukseskan rencana ini. Saat yang ditunggu tiba, acara keagamaan pun digelar. Sementara para penghuni sel nomor 7 telah mempersiapkan balon udara untuk Yonggu dan Yesung. Semua orang tampak bergembira melihat hal ini, kecuali beberapa petugas yang mencoba menghalangi kepergian Yonggu. Yonggu dan Yesung terbang semakin tinggi. Sepertinya mereka bisa pergi bebas dari penjara ini. Tapi sayang, tali balon udara mereka menyangkut pada kawat pembatas pagar. Meski tak berhasil kabur dari penjara, Yonggu dan Yesung sama sekali tak menunjukkan wajah yang muram. 23 Desember, hari di mana Yonggu akan dieksekusi telah tiba. Yesung terlihat sangat cantik hari itu. Ia makan dengan sangat lahap suapan demi suapan dari ayahnya. Para penghuni sel nomor 7 diam-diam telah mempersiapkan kejutan kecil untuk mereka. Yesung semakin terlihat senang, apalagi ia mendapatkan tas Sailor Moon dari ayahnya. Tas yang selama ini ia idam-idamkan. Yesung tak lupa mengucapkan terima kasih pada Yonggu karena selama ini telah bersedia menjadi ayahnya. Suasana yang semula ceria tiba-tiba menjadi haru membiru. Yonggu berpamitan pada semua penghuni sel nomor 7. Ia mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semuanya. Ini jadi momen pelukan terakhir Yonggu bersama Yesung sebelum ia dieksekusi. Yonggu berpesan pada Yesung untuk menjaga diri dengan baik meski tanpa ada ayahnya di sisinya. Pintu gerbang telah dikunci. Kini Yesung dan Yonggu telah berada di sisi ruang yang berbeda. Mereka masih terus berpandangan, melakukan ritual tarian seperti biasa. Yonggu tiba-tiba terjatuh saat mendengar teriakan Yesung. Ia segera bangkit dan berlari ke arah Yesung. Mereka kembali berpelukan dalam isakan tangis. Yonggu berteriak-teriak meminta tolong. Ia mengakui kalau ia telah salah mengambil keputusan. Ia terlihat sangat menyesal. Teriakan Yonggu terdengar sampai sel nomor 7, tempat ia dan teman-temannya ditahan. Keterangan itu begitu melekat dalam ingatan Yesung. Ia menjelaskan bahwa keberadaan ia di sana bukan semata-mata karena anak dari Lee Yonggu, tapi atas nama keadilan ia meminta agar kesalahan Yonggu dimaafkan. Para hakim terlihat berunding dan akhirnya memutuskan Lee Yonggu tidak bersalah. Keputusan ini disambut meriah oleh semua orang yang hadir di ruangan sidang, tak terkecuali Yesung. Yesung memandang jauh ke langit. Ia melihat potret ia bersama ayahnya sewaktu ia kecil dulu. Balon yang mereka naiki terbang semakin tinggi dan semakin jauh meninggalkan Yesung seorang diri, dan film pun tamat. Film yang sangat menyentuh hati sekali. Dari film ini kita dapat pesan bahwa orang-orang yang berada di penjara belum tentu bersalah. Bisa jadi dia hanya korban yang ditersangkakan. Kita juga bisa melihat betapa fitnah bisa membuat hidup seseorang menjadi hancur. Well, kita sudah sampai pada penghujung video. Bagi yang belum nonton, jangan lupa nonton filmnya, baik yang versi Korea atau yang versi Indonesia, karena filmnya sangat bagus sekali. Saya pamit, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.